Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 ICRM yang beranggotakan Cerlin Tema Putri dan saya sendiri Nur Habibah. Di sini kami mengangkat judul untuk praktek kerja lapangan yaitu perancangan ICRM pada Frida Plastik sebagai salah satu distributor plastik di Kota Padang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Oke, di sini saya membagi tugas bersama Cerlin, yaitu saya Nur Habibah untuk menjelaskan PowerPoint atau materi dari PKL kami. Sedangkan nanti Cerlin Tema Putri di sesi kedua akan menjelaskan tentang program atau web yang kami rancang. Oke, baiklah. Di sini saya akan langsung saja kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang kami mengangkat judul ini untuk praktek kerja lapangan yaitu dikarenakan Frida Plastik ini sebagai salah satu distributor plastik di Kota Padang masih kurang efektif dalam segi penjualan. Kenapa? Karena walaupun Frida Plastik memiliki 50-70 konsumen perharinya, tapi penggunaan teknologi informasi masih belum diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, dilakukanlah perancangan sebuah website untuk mempermudah Frida Plastik agar lebih efektif dalam segi penjualan. Kemudian, dengan adanya website ini, Frida Plastik tidak hanya dikenal di Kota Padang, karena Frida Plastik masih satu ya, belum ada cabang di kota-kota lain. Jadi dengan adanya website ini, Frida Plastik akan lebih dikenal di luar Kota Padang. Oke, untuk landasan teori, di sini kami akan membahas apa itu UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Ini dikutip dari buku Swendry tahun 2018. Oke, untuk use case diagram, ada dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian aktor dan use case itu sendiri. Use case menggambarkan bagaimana seseorang akan menggunakan atau memanfaatkan sistem, sedangkan aktor adalah seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem itu sendiri. Oke, ini adalah use case diagram Frida Plastik. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pengunjung, pelanggan, dan admin Frida Plastik. Apa yang dilakukan pengunjung sudah pasti bisa dilakukan oleh pelanggan, sedangkan apa yang dilakukan pelanggan belum tentu bisa dilakukan oleh pengunjung. Di sini pengunjung belum bisa login, pengunjung hanya bisa regis, cari barang, lihat produk, lihat kategori, dan lihat beranda. Di sini pengunjung bisa mencari barang, tapi belum bisa memasukkan barang yang dicari ke dalam keranjang karena pengunjung belum melakukan registrasi dan belum melakukan login. Sedangkan pelanggan Frida Plastik dapat melakukan apa yang dilakukan oleh pengunjung dan pelanggan Frida Plastik juga dapat melihat keranjang, cetak faktur, bahkan melihat riwayat belanja yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, sedangkan admin Frida Plastik, admin dapat melakukan semuanya kecuali menambah pengunjung. Admin bisa menghapus, mengedit, menambah, bisa melihat home admin, bisa mengelola kategori, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas dalam model desain dari suatu sistem. Juga memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang menentukan perilaku sistem. Kelas diagram ini meliputi kelas, relasi association, generalization, dan aggregation, atribut, operasi, dan visibility. Oke, ini adalah kelas diagram dari Frida Plastik. Ada admin, atributnya ID admin, username, password, nama lengkap. Ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam database. Admin bisa melakukan aksi dari admin ini, bisa mengedit, simpan, tambah, hapus, bahkan keluar. Begitu pula anggota, sedangkan keranjang, jasa kirim, kategori, order detail, dan lain-lain tidak bisa melakukan aksi karena dia bukan aktor. Oke, state chart diagram.
state mesin diagram atau state chart diagram, atau dalam bahasa Indonesia disebut diagram mesin status atau sering juga disebut diagram status, digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Ini dikutip pula dari buku S. Rosa A. dan M. Salahuddin tahun 2018. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem, tapi bukan aktor. Ini bisa dilakukan oleh sistem saja. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. Oke, ini adalah salah satu contoh activity diagram admin Frida Plastik. Di dalam proposal kami banyak membuat activity ini, tapi di dalam yang akan saya jelaskan hanya salah satunya. Oke, di sini admin setelah melakukan login, admin dapat melakukan melihat paham admin, kelola kategori, kelola produk, kelola pelanggan, kelola pengunjung, kelola order, kelola jasa kirim, bahkan kelola laporan. Setelah melakukan itu, admin juga dapat logout atau keluar dari sistem. Oke, selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Ini merupakan salah satu contoh sequence diagram admin. Masih admin ya, kalau kami mengambil contohnya admin. Oke, ini admin melakukan login, yaitu dengan cara menginput email dan password. Setelah berhasil, admin dapat melihat menu. Menu ini admin bisa seperti tadi, menambah, melihat, pokoknya admin bisa mengelola yang ada di dalam menu. Setelah itu, admin juga dapat melakukan logout. Oke, selanjutnya collaboration diagram. Collaboration menekankan kepada elemen-elemen dari project, konteks menekankan kepada kerangka proses dari framework, dan interaction menekankan kepada eksekusi dari project. Oke, deployment diagram menentukan komponen-komponen yang akan dideploy atau diinstal pada node-node, termasuk menentukan perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan dalam node-node tersebut. Oke, setelah kita membahas UML, lanjut kita membahas yang berhubungan dengan judul yang kami angkat. Apa sih itu CRM sebenarnya? CRM atau Customer Relationship Management, yaitu komitmen, komunikasi, dan kualitas pelayanan terhadap variabel terkait loyalitas pelanggan melalui variabel antara kepuasan pelanggan. Menurut Robinet dalam Febrian Ningtyas, menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi CRM, antara lain keuntungan bersama, komitmen, kebenaran, dan komunikasi. Oke, karena judul ini membangun sebuah website, apa sih website itu? Website adalah sekumpulan halaman yang informasinya disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, Tujuan dari pembuatan website untuk Frida Plastik ini ya benar, untuk memperkenalkan kepada orang luar, supaya orang luar tahu kalau Frida Plastik ini ada, gitu ya. Website merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Oke, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Oke, next yaitu PHP. Apa sih PHP itu? Karena kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web dinamis. PHP digunakan untuk membangun sebuah CMS. Ini dikutip dari buku Mandala tahun 2015. Oke, MySQL. MySQL itu juga merupakan suatu sistem basis data relation atau Relation Database Management System yang mampu bekerja secara cepat dan mudah digunakan. Oke, untuk metodologi penelitian pada bab 3, pada kerangka penelitian kami dimulai dari melihat penelitian pendahuluan, yaitu penelitian yang sudah kami belajar dari sana bagaimana cara melakukan penelitian yang baik, walaupun sebenarnya penelitian kami belum sempurna.
Setelah melihat penelitian pendahuluan, kami melakukan pengumpulan data langsung kepada distributor yaitu Frida Plastik. Kami bertanya apa saja yang ada di Frida Plastik, bagaimana alur penjualan kepada salah satu pegawai di sana yaitu Bang Vicky. Kemudian setelah mengumpulkan data, kami langsung menganalisa hasil penelitian kami, menganalisa data-data yang telah kami dapatkan, kemudian langsung merancang website, memasukkan data ke dalam database, kemudian kami melakukan implementasi serta melakukan pengujian sistem atau web yang telah kami rancang. Oke, untuk analisa dan perancangan, yaitu di sini kami membahas peran aplikasi CRM itu sendiri. Karena kami mengangkat judul CRM, apa sih peran dari CRM ini bagi kayak distributor Frida Plastik itu? Perannya yaitu aplikasi CRM ini adalah sebuah layanan Customer Relationship Management yang memiliki banyak sumber data dan dapat dipertimbangkan untuk membantu mereka melihat tren dan membuat keputusan strategis bisnis mereka. Jadi tidak perlu memakai cara kuno lagi atau tidak perlu orang datang ke toko kita, ke distributor, ke gudang kita. Jadi orang hanya memesan, mengklik-klik dari rumah gitu. Jadi kita tinggal menunggu pesanan, kemudian cukup mengantar, lalu terima uang begitu. Itulah peran dari aplikasi CRM terutama bagi Frida Plastik yang sedang kami lakukan penelitian ini. Oke, untuk sesi berikutnya akan dipersilahkan kepada Charlene Terima Putri untuk menjelaskan website yang telah kami rancang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Charlene Terima Putri, BP17 dari kelompok CRM2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan website yang telah kami buat. Nama website ini adalah website Frida Plastik. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka website. Tampilan awal di sini ada nama barang atau produk yang kami jual, seperti ini kategorinya alat bertani, alat makan, perabot rumah tangga, plastik, kaca, dan sandal. Bagi pelanggan yang ingin melakukan pembelian harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Klik registrasi pada tampilan ini. Setelah registrasi pengisian data sesuai dengan yang telah ditentukan. Setelah melakukan pengisian data, kemudian klik daftar sebagai pelanggan. Setelah berhasil melakukan registrasi, kita bisa langsung login menggunakan email dan password pada saat registrasi tadi. Masukkan email. Kemudian klik login. Jika login berhasil, akan muncul nama kita di atas seperti pada tampilan ini. Sini juga muncul konfirmasi, riwayat, dan keranjang. Jika kita ingin membeli barang seperti alat makan, contohnya alat makan, kita ingin membeli kertas minyak bungkus nasi, beli sekarang. Setelah klik beli sekarang, nah kita hanya ingin membeli 1 unit. Kita ingin membeli 1 unit dengan total 24.250. Ini belum termasuk ongkirnya. Setelah kita melakukan pemilihan barang, kita selesai belanja, kita berada pada proses checkout. Proses checkout, sini isi alamat kemana barang akan dikirim. Setelah itu pilih jasa pengiriman JNE.
Kemudian klik proses checkout. Pada proses checkout akan muncul nomor order seperti pada tampilan ini. Kita membeli 1 unit kertas minyak bungkus nasi dengan harga 24.250. Kemudian jasa kirimnya dengan tarif 10.000, jadi kita membayar 34.250. Kemudian cetak faktur. Sini cetak faktur. Cetak faktur ini sebagai bukti kalau kita sudah melakukan pembelian barang. Setelah itu, setelah kita melakukan cetak faktur, kita melakukan konfirmasi pembayaran. Klik pada konfirmasi pembayaran, masukkan nomor order. Nomor order dapat dilihat pada riwayat. Masukkan nomor order, kemudian cari nomor order. Setelah cari nomor order akan muncul tanggal order atas nama dan jumlah yang akan kita bayar. Kemudian isi di sini dari rekening, seandainya BRI, nama pengirim, jumlah transfer 34.250. Setelah itu isi tanggal transfer. Setelah sini tanggal transfer, ini nama bank penerima BRI. Upload bukti transfer. Setelah upload bukti transfer, kemudian klik konfirmasi pembayaran. Setelah itu kita tinggal menunggu barang akan sampai pada penerima ke alamat yang kita kirimkan. Itu kita log out. Setelah log out, kita masuk ke menu admin. Masukkan email username admin. Pada ini tampilan awal ketika kita sudah login, admin sudah login. Ini masuk menu, ada beranda kategori produk, jasa pengiriman, pelanggan, transaksi, dan logout. Di sini sudah ada 1 anggota yang telah melakukan pembelian tadi, sudah melakukan registrasi. Di sini admin bisa lihat semua kategori, admin bisa menambah kategori, menghapus kategori, dan mengubah kategori. Setelah itu admin juga bisa menambah produk. Contoh penambahan produk kategori perabotan rumah tangga, nama produk, tikar, spon, motif, karakter, harga 25.000, stok produk 120, spesifikasi produk, tebal 2 mm dan dengan ukuran 120 kali 160 cm. Untuk produk tersedia berbagai macam motif, diskon 3% berat produk
kilogram. Banyak isi per pak. 6. Masukkan foto. Kemudian simpan produk. Setelah produk disimpan akan muncul di produk ini seperti tampilan ini. Setelah itu di sini admin bisa menambah produk, menghapus produk, dan mengupdate produk yang sudah habis atau yang masih tersedia stoknya. Di sini jasa pengiriman, kami menyediakan 2 jasa pengiriman, yaitu COD dan JNE. Setelah itu transaksi. Pada transaksi ini adalah transaksi terbaru yang dilakukan oleh pelanggan atau customer. Di sini karena customer sudah melakukan konfirmasi pembayaran, di sini admin bertugas mengubah status. Setelah mengubah status pemasangan, admin akan mengirim barang, men-packing, kemudian barang akan dikirim ke alamat penerima. Itulah penjelasan saya tentang penggunaan website ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.